Baik, teman-teman mahasiswa di mana saja berada, di pertemuan kali ini masih dalam suasana berpuasa ya. Mudah-mudahan puasa kita selalu mendapatkan berkah dan ridhonya, sehingga kita diberi kemudahan, kekuatan dan keselamatan dan kesuksesan untuk menjalankan baik ibadah puasa maupun dalam proses pembelajaran meskipun lewat online gitu ya. Nah, pertemuan ke-6 ini akan kita bahas terkait dengan lanjutan dari yang ekuitas saldo laba dan dividen ya, karena memang dibuat dalam 2 sesi di sini terkait dengan kebijakan dividen. Nah, ini terletak pada keputusan dari sebuah perusahaan, bagaimana nantinya perusahaan akan mengapresiasi kepada para pemegang sahamnya. Nah, alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia. Di sini apa? Harus berdasarkan persetujuan, memelihara persetujuan dengan kreditur, memenuhi persyaratan regulasi negara, undang-undang PT, membiayai pertumbuhan dan ekspansi, mempengaruhi arus kas atau likuiditas, berjaga terhadap kemungkinan kerugian atau masalah likuiditas nantinya. Nah, jenis-jenis dividen di sini sekali lagi bahwa kebijakan ini terletak pada perusahaan, apakah nanti perusahaan akan membagikan dividen secara tunai, dividen berupa aset lain, bisa properti, bisa dividen saham, bisa dividen lainnya, properti, bangunan dan lain-lain. Nah, semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan. Nah, jadi nanti selain dividen, semua dividen selain dividen saham ya di sini, semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayar sejumlah aset atau mengurangi kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Pada saat apa? Dividen yang diberikan itu berupa lembar-lembar saham, sehingga akan menambah di dalam sisi ekuitasnya terhadap apa? Lembar-lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham itu sendiri pada saat dia memperoleh dividen berupa lembar-lembar saham. Nah, kalau dividen kas di sini, dividen di Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen kas, di mana dividen kas yang diumumkan merupakan kewajiban, biasanya termasuk kewajiban lancar ya. Pada saat kita bicara liabilitas jangka pendek, di mana di sana ada muncul dividen pada saat perusahaan belum membayarkan dividennya, ya, dividennya di mana perusahaan akan tutup buku selama dividen itu belum dibagikan, maka akan muncul hutang dividen atau kewajiban atas dividen. Nah, sehingga dikatakan kewajiban lancar ya karena memang kurang dari 1 periode akuntansi ya, biasanya apa 3 bulan dari pengumuman itu dividen sudah dibagikan. Nah, perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen kepada pemegang saham terasuri. Nah, sehingga pada saat investor atau pemegang saham terasuri itu akan tidak mendapatkan pembagian dari dividen itu sendiri. Nah, ada 3 hal penting yang perlu dicatat di sini pada saat perusahaan itu akan melakukan atau mencatatkan dividen ya. Pada tanggal pengumuman itu bisa laba ditahan atau saham ya pada utang dividen. Nah, dividen laba atau laba ditahan pada utang dividen sebesar berapa porsi yang dibagikan. Nah, kemudian pada saat pembayaran ya utang dividen pada kas. Nah, di sini dividen yang diumumkan hal-hal yang penting dan perlu dicatat oleh perusahaan. Lalu misalnya di sini tanggal 2 itu diumumkan bahwa perusahaan akan membagi pembayaran dividen sebesar Rp200 atas 2.000 lembar saham yang beredar
diumumkan tanggal 2 Juni, maka akan dicatat laba ditahan atau dividen pada utang dividen sebesar ya perkalian dari itu. Nah, kemudian pada saat itu disampaikan ke pemegang saham ya tidak perlu ada pencatatan. Nah, pada saat itu baru disampaikan, tapi baru diumumkan, kemudian disampaikan ke semua pemegang saham, tidak ada pencatatan. Nah, pada saat dibayarkan itu kas perusahaan berkurang. Nah, begitu juga utang dividen berkurang juga di debit ya. Berarti utang dividen pada kas sebesar 40 juta. Nah, selain dividen, tadi ada dividen properti ya, bagaimana nantinya pada saat pemegang saham itu oleh perusahaan dialokasikan dengan properti, merupakan utang dividen dalam bentuk selain kas. Properti yang akan didistribusikan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Keuntungan kerugian atas selisih nilai properti itu diakui dalam laporan rugi laba. Ini contoh di sini misalnya pada saat pemegang saham ya dalam bentuk sekuritas sebesar 300 juta diumumkan properti di tahun 2009 di mana distribusi 22 Januari. Kemudian pemegang saham yang tercatat di tahun 2020 itu siapa saja kan. Lalu pada tanggal pengumuman sekuritas itu memiliki nilai wajar 200 juta. Nah, maka ada dua pencatatan di sini di tanggal 12 pada saat keuntungan yang belum direalisasi pada investasi ekuitas. Nah, ada 100.000 itu selisih dari apa? Pada saat diketahui nilai wajarnya ya, ada laba ditahan atau dividen, utang dividen properti sebesar 200 juta. Nah, pada saat diserahkan atau tanggal 22 Januari 2020 itu diterimakan, maka utang dividen properti pada investasi ekuitas. Nah, di sini di mana pada saat diterbitkan pembagian dividen dengan selain kas atau misalnya berupa properti, sehingga harus diketahui dulu nilai wajar dari jenis aset atau properti itu sendiri. Nah, ada dividen likuidasi. Nah, maksudnya apa? Apabila perusahaan mengeluarkan dividen dan saldo laba tidak dapat mencukupi jumlah dividen tersebut, di mana pemegang saham lebih banyak daripada laba perusahaan, nah, sehingga akan memunculkan dividen likuidasi. Maka jumlah dividen diambil dari modal saham. Dividen dilikuidasi mengurangi jumlah saham perusahaan, nantinya akan diambilkan dari modal saham yang ada di dalam perusahaan. Contoh di sini menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham sebesar 220 juta. Pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal saham. Nah, di sini bisa dilihat di dalam pencatatan ini ya, di dalam bagaimana pada tanggal pengumuman, kemudian bagaimana pada tanggal pembayarannya. Nah, dividen saham di mana penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis proporsi rata, tidak mendapatkan pembayaran apapun, tidak ada kas masuk maupun keluar. Nah, ketika saham dividen berkurang, misalnya dari 20 sampai 25% dari saham biasa yang beredar, maka perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan dividen saham kecil ya misalnya. Ketika lebih dari 20 sampai 25% ya bagaimana? Maka nilai pernya atau nilai parinya dialihkan dari laba ditahan ke modal saham dividen itu sendiri. Nah, contoh kasus di sini ya terkait dengan kepemilikan 2 juta lembar saham biasa beredar dengan 200 rupiah dan laba ditahan 700 juta, sedangkan perusahaan mengumumkan 10%-nya. Nah, di sini yang dicatat nanti di dalam perusahaan. Nah, bagaimana pada saat tanggal pengumuman laba ditahan 600.000 karena jumlah yang tadi ya lembar ya, 1.000 lembar kali 200 rupiah.
akan ketemu ini. Nah, tanggal pendistribusiannya, kemudian saham biasa yang didistribusikan ada 120.000 dari mana ya? Dari penerbitan dan nilai parinya. Nah, kadang saham itu dipecah ya. Untuk apa? Untuk mengurangi nilai pasar saham, share split. Maksudnya apa? Nilai dari harga pasar atau harga saham itu dipecah. Nah, mengurangi nilai pasar dan meningkatkan jumlah saham. Misalnya contoh di sini misalnya ya, saham biasa 2 juta lembar, di mana dengan nilai parinya atau nilai nominalnya Rp200, maka akan muncul 4 juta. Nah, pada saat dipecah di sini saham biasa 4 juta. Nah, karena apa? Mungkin ekuitas sudah pembagian di sini dipecah. Kenapa? Mungkin dengan nilai wajarnya nilai pasarnya, nilai nominalnya tadi 200, di sini pecah menjadi 1.000 sehingga akan berdampak pada jumlah saham yang beredar meskipun nilainya sama. Cuma di sini bisa memicu investor karena dengan harga yang lebih rendah di sini ya. Nah, karena tujuannya untuk mengurangi nilai dari nilai pasar itu sendiri. Nah, totalnya pun sama, tapi jumlah yang beredar lembar sahamnya tinggi, nilai per sahamnya akan lebih rendah. Nah, ini pada saat perbandingan dividen saham, stock split, share split maupun dividen cash, di mana akan berdampak pada komposisi di dalam saham itu sendiri lah, bagaimana nantinya terkait dengan pembayaran dividen, pengumuman dividen, distribusinya dan lain-lainnya. Nah, kalau kita melihat di dalam penyajian ya sesuai dengan SAK etap, laporan laba rugi saldo laba digabung dapat disajikan sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan ekuitas hanya muncul karena ada laba rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, perubahan kebijakan akuntansi. Nah, laporan perubahan ekuitas di etap ya MKM menyajikan laporan laba rugi tahunan, pendapatan beban yang diakui langsung dari ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, korelasi kesalahan dan rekonsiliasi jumlah catatan awal dan akhir periode dari komponen ekuitas sendiri. Nah, di sini muncul perbedaan SAK dengan PSAK maupun SAK etapnya ya. Nah, analisnya seperti ini, bagaimana nanti di dalam ekuitas itu akan melihat dari tingkat pengembalian ekuitasnya, rasio payoutnya, kemudian nilai buku per sahamnya. Nah, itu dari komponen laporan keuangan yang ada di dalam statement keuangan itu bisa dilihat dari ekuitasnya ya, misalnya analisa rasio bagaimana nanti tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan, laba bersih dikurangi dividen preference dibagi rata-rata di sini ya. Contoh di sini analis ekuitas. Nah, contohnya misalnya diketahui kepemilikan laba 20 juta, kemudian dividen preferennya 50 juta, saham biasa 1 miliar, maka akan ketemu tingkat pengembalian atas ekuitasnya nanti rata-rata 15%. 15% tingkat pengembalian terhadap ekuitas itu sendiri. Nah, rasio menunjukkan seberapa banyak rupiah dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiahnya yang diinvestasikan ke pemilik ini. Persentasenya seperti ini. Nah, begitu juga di rasio payoutnya 40% ya. Di sini menunjukkan rasio pendapatan yang diperoleh dari investor atas laba bersih perusahaan. Kemudian nilai buku per sahamnya bagaimana? Nah, menunjukkan jumlah yang akan diterima oleh setiap lembar saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada neraca. Karena memang di dalam nilai-nilai ini nanti akan tertuang juga di dalam laporan
laporan keuangan atau statement keuangan. Baik teman-teman mahasiswa, saya kira ini untuk terkait dengan analis ekuitas. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.